Sedangkan warga Tanggal di sini 100% adalah agama Islam. Jadi Salam toleransi, salam Indonesia damai. Saya izin stage ya untuk akun Berita Sukabumi. Sepertinya ini pers gitu ya. Sekali lagi saya izin stage dan berterima kasih untuk konten wawancara Anda dengan Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet, yang lemah lembut atau setidaknya flat datar gitu. Baik, yang pertama saya ingin bertanya dulu kepada Pak Kapolri melalui PT ini ya. Pak Kapolda Jabar, Pak Kapolres Sukabumi, apa sih tugas polisi? Apa boleh Kapolsek seplet sedatar itu, boleh nggak sih? Statement beliau ini, saudara-saudaraku semua, mohon ditonton utuh video yang saya state ini dari Berita Sukabumi ini. Saya bersyukur sih ada beberapa petunjuk yang memberi titik terang, tapi juga ingin bertanya kenapa seplet sedatar itu. Sepengetahuan kita semua, tugas polisi itu adalah menjaga Kamtibmas, ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum. Pada domain Kamtibmas itu mestinya dia tegas, bukan netral. Mestinya juga dia punya intelijen. Nanti saya sampaikan poinnya, karena ternyata sebelum terjadi peristiwa, Polsek setempat itu sudah mendapat informasi dari RT, dari Babinsa katanya, Babin Kamtibmas atau Babinsa, itu keterangannya Pak Kapolsek gitu ya. Saya ingin mempertanyakan Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres Sukabumi, termasuk kepada Pak Kapolsek Cidahu, ya, keterangan-keterangan Anda kepada pers ya, yang di-upload di PT ini. Bapak bilang ada seremonial berdoa, ada sound. Ini yang saya state nih, sedangkan warga di sini 100% adalah agama Islam. Ini nggak keliru, Pak. Menurut Gubernur Jabar, Kang Deddy Mulyadi, ada 9 penghuni di villa itu, di rumah singgah itu, sudah berKTP setempat Kristen dia, Pak. Kenapa 100%? Pertanyaan yang lebih urgent, lebih penting, lebih esensi. Terus kalau 100% boleh menindas yang minoritas? Itu pertanyaan, Pak. Itu pertanyaan. Bapak menyebut-nyebut menggunakan diksi, terminologi kesalahpahaman, ini sensitif. Justru karena ini sensitif, bukankah mestinya Bapak bertindak tegas? Ya, bertindak tegas, mengirimkan orang bisa mencegah, bukan seperti nggak punya kemampuan apa-apa. Bapak bilang, baru Senin direncanakan ketemu MUI, tiba-tiba hari Jumat pukul 13.30, pas disampaikan mereka berduyun-duyun, ratusan orang datang gitu, mau mengevakuasi, mau mengusir. Saya kecewa, Pak. Bapak polisi Republik Indonesia atau bukan? Apa yang mau dievakuasi, Pak? Nggak ada bencana di situ. Bapak menggunakan kata-kata, berarti Bapak mengetahui mau mengusir, kok nggak bisa dicegah? Apa informasi berharganya? Ini buat Pak Gubernur Jabar, buat Pak Kapolda, Pak Kapolres. Beliau ini, Kapolsek Pak AKP Endang Slamet ini menyampaikan, baru disampaikan rencananya akan ada pertemuan dengan MUI hari Senin. Habis itu Jumat 13.30, berarti prediksinya itu sekitar habis sholat Jumat. Mereka langsung datang, itu dipakai kalimat mengevakuasi, mengusir. Apa yang saya bilang berharga? Kalau Pak Gubernur Jabar mau melakukan pendidikan terhadap warga masyarakat agar toleran hidup di Indonesia, gampang, Pak. Itu ternyata warga masjid situ. Saya nggak tahu masjid di mana. Kalau mau dilakukan penegakan hukum, ini jauh lebih gampang.
tinggal panggil RT-nya, panggil kadesnya, Pak. Berarti semua, prediksi saya bisa salah, tetapi setidaknya saya berasumsi semua yang sholat Jumat di situ adalah warga setempat. Berarti yang menurut Kapolsek itu yang menuju ke rumah singgah itu melakukan pengerusakan. Pak Kapolsek, saya kecewa. Serius, seperti bukan polisi, Bapak. Alhamdulillahnya warga masih bersabar. Maksudnya apa, Pak? Dan tidak ada korban. Loh, bersabar gimana, orang itu begitu beringas, menyerbu, mengerusak gitu ya. Anak buah Bapak ada di situ, jangan-jangan Bapak ada di situ juga. Yang terlihat video sih sudah ada polis lain, Bapak berdiri di depan masa itu. Itu dugaan saya setelah kejadian pengerusakan. Maksudnya apa, Pak? AKP Endang, alhamdulillahnya warga bersabar. Ini statement apa? Ini bukan statement polisi ini. Berapapun jumlah personil Bapak di Polsek, saya tidak melihat ada statement Bapak bahwa Bapak berusaha menerjunkan intel. Kalau intelnya turun berarti sudah tercium informasi akan terjadi pengusiran. Ya dicegah. Sebagai polisi Republik Indonesia, terlepas Bapak Muslim, Bapak warga setempat atau tidak, tugas Bapak menegakkan hukum di situ apa? Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang atas nama apapun, atas nama 100%, atas nama apapun, Pak. Setelah itu Bapak lakukan, warga tetap beringas, ya kita baru boleh gitu ya memaklumi posisi Bapak. Alhamdulillahnya nggak ada korban. Kok nggak ada korban, Pak? Yang lagi retreat acara di situ kan informasinya adalah remaja, anak-anak. Saya harus memberi kuliah ke Bapak, harus ada trauma psikis. Yang disebut korban itu nggak harus korban luka dipukulin, Bapak polisi. Aduh, lagi-lagi saya nggak tahu Bapak memang sehari-hari plat begini atau ada yang menekan Bapak sehingga terlalu datar gitu. Baik, soal MUI, Bapak kan menyebut mau berkoordinasi dengan MUI. Silakan saya dikoreksi jika salah. Jika maksud Bapak menggandeng MUI atau ulama untuk mengingatkan warga yang mau marah supaya dia toleran, supaya dia menenangkan warga, saya setuju. Tapi kalau ngajak MUI kemudian, apakah maksud Bapak seperti statement video yang Porkop Pincam itu, ulama itu, kemudian ujungnya adalah melarang itu beribadah? Sekali lagi ya, melarang beribadah. Kan penjaga rumah itu yang punya rumah juga Kristen, nggak boleh ibadah. Bapak nggak memberi informasi yang clear dan jelas. Pemilik rumah itu kan ibadah, Pak, walaupun bukan warga situ. Masa nggak boleh beribadah di rumahnya gitu. Jadi Pak Deddy Mulyadi, Pak Kapolda Jabar, Pak Kapolda Sukabumi, kalau betul kita serius bernegara, tolong jangan main-main dengan persoalan ini. Ini kalau dibiarkan tidak ditindak tegas pelakunya, Pak, akan sama, berulang terus. Saya tidak berani memberi statement bahwa Provinsi Jawa Barat itu provinsi intoleran, bukan. Tapi setidaknya sudah jamak kasus, Pak, di Jawa Barat gitu ya. Jadi kita ini hidup bernegara, kita berharap ke polisi. Kalau ini kami suarakan, ini bukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok intoleran, tapi mengingatkan Anda semua pemegang kekuasaan, pemegang kewenangan untuk menggunakan kewenangan itu menegakkan hukum. Terlepas apapun agama Anda sebagai pejabat, sebagai penegak hukum, begitu saya kira. Jadi lagi-lagi kita kawal terus, Pak ya. Kami butuh informasi. Pelaku pengerusakan itu diproses atau tidak? Satu. Yang kedua, personil Bapak Kapolsek yang ada di video berdiri-berdiri ngeliat itu, Bapak ada di situ nggak sih waktu itu? Kok hanya nonton? Nggak punya pistol, nggak punya senjata, nggak harus menembak juga. Tapi setidaknya terlihat effort, usaha sebagai polisi yang gercep gitu loh, Pak. Jangan kayak membiarkan, jangan kayak menyetujui. Salam toleransi, salam penegakan hukum, salam Indonesia damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terkait dengan adanya pergerakan yang tidak tahu kita siapa yang menggerakkan, tapi sudah datang sekelompok orang yang atas nama apa saya nggak tahu, tapi sudah melakukan pergerakan menghalang-halangi, mengatakan bahwa tempat itu seperti apa yang telah diucapkan oleh mereka. Diduga ada oknum tertentu, yang oknum tertentu itu belum juga terciduk dalam sebuah penegakan hukum di negeri ini. Yang disebut oknum tertentu, saya akan buka jikalau saya diizinkan membukanya kepada Badan Intelijen Negara. Saya akan buka kepada Kamnek. Indonesia milik semua agama, milik semua penganut. Agama Islam itu benar dalam perjalanannya. Tapi diduga ada sekelompok orang yang tidak tahu tentang sebuah kepancasilaan dan kebinekaan. Agama Islam itu saya hormati. Tapi ada orang yang tidak tahu tentang sebuah perjalanan Indonesia dalam kemerdekaannya sampai kepada saat ini. Dan ada orang yang tidak tahu kalau Indonesia ini harus rukun supaya Indonesia ini dihormati oleh mancanegara. Di kantor Perisai Kebenaran Nasional ada ini. Maklumat Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional nomor maklumat 1 Romawi 5 2022 tentang sukuisme dan rasis. Pada hari ini Senin 9 Mei tahun 2022 saya menghimbau dan memastikan supaya di wadah perkumpulan aktivis, pemerhati, penegakan hukum dan narapidana Perisai Kebenaran Nasional tidak akan pernah ada namanya sukuisme dan juga rasis. Demikian maklumat saya sebagai Ketua Perisai Kebenaran Nasional. Saya sudah buat maklumat itu. Saya minta kepada semua umat, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semua kita, mari kita saling bersinergi. Terkait dengan itu gereja atau tidak, orang beribadah, lalu didatangin, wah, udah kayak dia aja yang paling hebat ya. Diduga ini ada orang yang tidak tahu tentang sebuah penerapan agama. Saya minta supaya tidak tegas mereka semua itu. Karena diduga telah melanggar pasal 175 KUH pidana. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan agama yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara agama yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Inilah isi dari pasal 175 KUH pidana. Saya menyampaikan juga terkait dengan Pancasila. Ini Pancasila kita ini ada 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah masing-masing kita meyakini agama kita. Tapi saya mau bacakan yang kedua ini, apa ini? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Baca dulu. Lambang rantai itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan sila kedua Pancasila, berarti mengakui dan memperlakukan setiap manusia dengan harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas dalam interaksi sosial. Ini mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban, serta perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai luhur yang berlaku di masyarakat. Penjelasan lebih lanjut. 1. Kemanusiaan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama, serta memperlakukan mereka dengan hormat dan kasih sayang. 2. Adil menuntut adanya kesetaraan dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan lainnya. Dan 3. Beradab mengandung makna bahwa manusia harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat, serta memiliki sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak untuk hidup, berpendapat, dan memilih. 2.
menghindari diskriminasi dan prasangka terhadap siapapun berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Suku, agama, ras, dan 3. Membantu mereka yang membutuhkan, seperti memberikan pertolongan kepada korban bencana atau orang yang sakit. 4. Menjaga sopan santun dan etika dalam berbicara dan bertindak. Dan 5. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk kepentingan bersama. Dengan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih harmonis, damai, dan sejahtera. Indonesia harus semua patuh kepada kepancasilaan. Artinya nilai-nilai Pancasila. Sudah jelas dikatakan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia adalah Indonesia yang menghormati hukum-hukumnya. Indonesia negara hukum, hukum sebagai panglima. Indonesia bukan negara agama. Indonesia bukan negara agama Buddha. Indonesia bukan negara agama Kristen. Indonesia bukan negara agama Konghucu. Indonesia negara hukum, hukum tegak lurus, hukum sebagai panglima. Tidak boleh ada agama yang merasa dia lebih berhak di negeri ini. Nggak boleh agama Kristen merasa lebih berhak di negeri ini. Tapi mari kita saling menghormati. Saya udah bilang kepada Kori Agisna, yang mayoritas merangkul yang minoritas. Yang minoritas melihat ke atas bahwa ada yang mayoritas yang harus didengarkan apa yang menjadi sebuah penyampaian mereka. Lalu ada diskusi agama. Lalu ada pencerahan masing-masing berdasarkan kepancasilaan dan niat tujuan yang untuk membangun bangsa. Tempat itu untuk sebuah kegiatan pencerdasan kok. Edukasi mental supaya mempunyai semangat perjalanan ke depan, supaya punya masa depan kok. Pelayanan rohani kok. Jadi jangan coba-coba merasa bahwa Anda saja yang punya negara ini. Saya keberatan. Karena di tempat ini ada berdatangan masyarakat, bukan karena saya melihat agama apa yang datang, tapi melihat kepancasilaan dan cinta tanah air. Indonesia harus lepas dari rasis. Dan saya minta kepada aparat penegak hukum, tindak tegas mereka ini. Paling tidak ada pendekatan dari pemerintah menjelaskan, supaya jangan terjadi lagi seperti itu di wilayah Sukabumi. Kalau masih ada lagi, tangkap, proses. Kalau tidak, keberatan saya. Saya dengan Edis TV pun keberatan. Yang dia kurang pas dalam menyampaikan. Diskusi agama Edis TV dengan yang lain silakan. Tapi sopanlah. Dengan kata-kata ya jangan sebut agama itu bodoh dan lain sebagainya. Saya pernah bilang kan? Nggak begitu cara penyampaian. Oke lah Edis TV tahu tentang sebuah kebenaran Al-Quran, kebenaran Alkitab. Tapi kalau mau diskusi yang santun lah. Supaya tetap terjadi sebuah hubungan yang baik. Dan kalau memang Edis TV itu berani datang ke Indonesia, bicara di Indonesia, saya nggak takut apapun yang terjadi. Karena saya berbicara ini bukan nantangin agama, tapi sangat kecewa kok bisa sekelompok orang itu terus dari dulu persoalan agama terus. Persoalan agama, ijazah palsu, orang udah kemana-mana, masih masalah agama sama ijazah palsu yang dibahas. Karena memang ada diduga membenturkan masyarakat Indonesia dengan isu agama. Dan ini membuat Indonesia tidak konsen kepada masa depan yang bisa seirama dengan apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini, Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya. Kita harus lurus. Mari kita saling menghormati. Kalaupun ada kegiatan seperti itu, boleh dipertanyakan. Jangan langsung datang main pukul-pukul. Di Indonesia ini tidak semua daerah dikuasai oleh agama Islam. Saya waktu kecil di kampung kami ada di sana masjid, ada musola. Orang beribadah saya hormati juga. Nggak pernah saya tidak menghormati. Ya, jadi saya minta kepada KDM, Deddy Mulyadi, tolong supaya orang-orang yang diduga tidak paham tentang kemanusiaan yang adil beradab, supaya benar-benar dikasih pencerahan kepada mereka. Jangan cuma anak-anak remaja yang dibawa ke barak militer. Orang ini juga harus dibimbing ini, ya, supaya tidak sesat dalam sebuah pemahaman terkait dengan pengenalan agama yang lain. Perintah Kebenaran Nasional. Saksi dan benar. NKRI. Harga mati.
Hanya hukum di Indonesia yang melakukan anarkis dibela habis-habisan. Dimulai dari pemerintahan desa sampai dengan pemerintahan pusat, Kementerian Hak Asasi Manusia membela yang namanya anarkis. Di sini ada sebuah komentar di TikTok saya dari Robianto Talebong, ya, mengatakan Komnas HAM bela korban, no. Komnas HAM bela pelaku, yes. Inilah yang terjadi di Indonesia ini. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ada apa dengan pemerintahan di Indonesia ini? Dari pemerintahan desa mengajukan surat permohonan untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka yang melakukan perusakan rumah di Cidahu, Sukabumi, yang melakukan pengerusakan mobil, motor, dan merusak lambang kekristenan, yaitu salib, dengan sengaja diambil dipakai untuk menghancurkan kaca rumah dan mematahkan serta menginjak-injaknya. Itu adalah lambang kekristenan. Dari mana perkataan itu bahwa itu hanya salah paham? Itu bukan salah paham, saya mau jelaskan ya. Itu bukan salah paham. Mungkin kalau hanya kata-kata, itu jelas salah paham. Mungkin. Tapi kalau sudah namanya anarkis, melakukan pengerusakan dengan sengaja naik di atas lantai 2 untuk mengambil lambang kekristenan dan menghancurkan, mematahkan serta diinjak-injak, itu bukan salah paham lagi. Ya, ini surat ini nih. Ada di sini beberapa yang saya baca nih. www.com surat rakyat info. Program hari ini telah dilakukan. Ini sebelum Komnas HAM. Ya, sebelum Komnas HAM melakukan mengajukan juga permohonan ya penangguhan atau menjamin penangguhan ke-7 tersangka. Di sini yang dari Kepala Desa Progres hari ini katanya di sini penandatanganan surat kuasa. Yang kedua, mengajukan surat permohonan penangguhan tahanan. Lalu ketiga, menyertakan surat pernyataan penjamin dari keluarga. Lalu keempat, menyertakan tambahan surat pernyataan penjaminan dari Kades Tangkil. Demikian informasinya. Heran saya, dimulai daripada kepala desa pemerintahan ini di Indonesia ini. Dimulai daripada pemerintahan desa sampai dengan pemerintahan pusat. Membela yang namanya anarkis. Luar biasa. Ya. Suara azan aja dikritik oleh Ibu Melina dari Medan, Sumatera Utara. Dipenjara selama 18 bulan. Lah anarkis malah dijamin oleh kepala desa, dijamin oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Luar biasa memang. Hukum di Indonesia ini sangat-sangat terbalik sekali. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa selalu sukacita di dalam Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, kiranya semua dibuat oleh Tuhan berhasil, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah saudaraku, hari-hari ini masih sangat heboh dan masih sangat viral sekali berita tentang kejadian di daerah Sukabumi, saudaraku. Banyak sekali orang yang speak up, banyak sekali orang yang memviralkan, banyak sekali orang yang berbicara, banyak juga orang yang mengecam, bahkan banyak juga dari kalangan Islam yang mengecam tindakan anarkis tersebut. Nah, yang sangat hebohnya luar biasa, hari-hari ini kita melihat juga di mana pihak pemerintah dalam hal ini adalah para HAM ya. Bapak-bapak yang Komnas HAM yang mengatakan bahwa kami akan memberikan jaminan kepada 7 tersangka. Ini hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, seandainya terjadi pada orang Kristen ya, atau orang Kristen yang melakukan seperti itu lain bicara. Ya, itu lain persoalan, itu lain perkara saudaraku. Seperti halnya yang pernah terjadi dan yang sangat sering terjadi. Ada seorang ibu di daerah Medan, Sumatera, meminta supaya volume toa supaya dikecilin. Apa yang terjadi? Terjadi perusakan, terjadi demo, penganiayaan, sampai akhirnya ditangkap, dipenjarakan, dan tidak ada yang memberikan jaminan. Negara tidak memberikan jaminan, pemerintah tidak memberikan jaminan, HAM diam 1000 bahasa, membisu. Begitu juga yang terjadi di Bandung. Ada seorang bapak
yang mengeluh tentang volume toa. Digeruduk juga saudaraku. Ya, digeruduk juga. Nah, belum lagi orang-orang lain yang alami, para apologet seperti Bapak Muhammad Kece. Sampai sekarang masih dalam penjara. Ham tidak pernah berbicara, tidak pernah bersuara, diam 1000 bahasa. Bapak Ibu, saya berharap kita semua harus bijak dalam bermain di media sosial. Nah, kalau menyangkut tentang agama mereka, kita serahkan kepada para apologet yang ada di luar negeri. Ada Bang Edis, ada Kak Sofiatul Al-Hayat, ada Bapak Paul Zhang, dan juga ada Bapak Abang Metatron, dan beberapa lain lagi saudaraku. Ada di Bulan. Nah, kita serahkan kepada mereka. Yang di dalam negeri, khususnya yang ada di Indonesia ini, cukup menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan mereka ataupun firman Tuhan yang sudah mereka bengkokkan atau yang sudah mereka pintirkan, dan selalu berhati-hati ketika diskusi. Nah, di samping itu, saya dan teman-teman jemput bola. Nah, Bapak Ibu yang melakukan serangan lewat udara, saya bersama dengan teman-teman yang lain jemput bola. Maka kita adalah satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus. Kita bersatu di dalam memberitakan Injil, di dalam menyampaikan firman Tuhan, dan kita harus bersatu untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman, saudaraku. Kita pergunakan talenta masing-masing yang sudah Tuhan berikan. Dengan talenta itu, kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan dengan memberitakan Injil, menjemput bola, sebagaimana yang saya katakan barusan. Itu khusus yang offline, jemput bola. Rajin bekerja di ladang Tuhan, giat bekerja di ladang Tuhan, semangat bekerja di ladang Tuhan. Ini harus kita hidupkan, saudaraku. Nah, kalau kita melihat situasi keadaan ini sepertinya detik-detik kedatangan Yesus Hamasiah sudah semakin nyata. Kita jangan banyak bermain, jangan banyak bercanda gurau, tetapi banyak sibukkan diri kita untuk bekerja di ladang Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, baik saudaraku, apa yang Bapak Ibu dapatkan dengan cuplikan video tersebut, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah berwah kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin. Terima kasih.